Polsek Cengkareng, Jakarta Barat terus mendalami motif Semironi Arta mertua Lumban Gaul yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Keterangan pelaku yang terus berubah membuat polisi memeriksakan kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pelaku diduga tengah depresi saat peristiwa terjadi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 2 bilah pisau dan pakaian korban. Tapi saya lupa ntar dibawain. Sebelumnya, Tumpak Lumban Gaul meregang nyawa dalam perjalanan ke rumah sakit usai ditusuk anak kandungnya sendiri. Pelaku dan korban sempat cekcok di Rusun Dinas Kebersihan DKI Jakarta Blok B Cengkareng, Jakarta Barat. Pertikaian diduga lantaran pelaku menolak merawat ibunya yang tengah sakit stroke. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait seorang ayah tewas dianiaya anak kandungnya dengan senjata tajam, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kanit Reskrim Cengkareng Ibtu Rahmat. Selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore Mbak. Ya Pak Rahmat, pelaku dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Apakah sudah ada hasilnya Pak? Belum Mbak. Sudah saya serahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati Mbak. Baik, berdasarkan perkembangan pemeriksaan, apakah pelaku ini memang memiliki masalah perilaku sehingga kerap bertingkah emosional dan juga sering bertengkar dengan ayahnya begitu Pak? Kita masih mendalami, namun setelah pemeriksaan kemarin tadi pagi juga yang bersangkutan berubah-ubah, kemudian diam, akhirnya kita ambil keputusan untuk membawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Lalu apa sebetulnya motif pelaku menikam ayahnya sendiri hingga tewas ini Pak? Hasil pemeriksaan sementara, pemeriksaan secara lisan sempat mengatakan bahwa yang bersangkutan akan minta izin untuk menikah. Kemudian orang tuanya korban tidak mungkin ada alasan lain belum mengizinkan. Kemudian terjadi cekcok yang akhirnya membuat si terlapor marah pelaku, kemudian mengambillah 2 bilah pisau langsung melakukan penusukan terhadap korban. Baik, ibu pelaku ini juga mengidap penyakit stroke begitu ya Pak. Saat ini bagaimana kondisi dari ibu pelaku pasca peristiwa ini? Shock Mbak. Baik. Kemudian jerat hukum yang dikenakan terhadap pelaku atas peristiwa ini, Pak? Pasal 351 kemudian ditambah dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Baik. Sebelum peristiwa yang terjadi saat ini hingga ayahnya meninggal dunia usai ditikam oleh pelaku, apakah sebelumnya memang pelaku kerap bertengkar dengan ayahnya begitu, Pak? Keterangan dari sebagian warga, tapi nggak sering ya Mbak, mungkin cekcok antara ini aja, antara anak dengan orang tua. Terus terkesan pelaku juga punya ini pendiam lah ya. Iya. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban, seperti apa luka yang ditemukan di tubuh korban? Jadi luka akibat tusuk itu mengenai perut sebelah kiri, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ibtu Rahmat, Kanit Reskrim Polsek Cengkareng sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Bekasi menegaskan limbah medis yang ditemukan di Kelurahan Harapan Jaya bukan merupakan limbah bekas vaksin. Limbah disebut berasal dari klinik hewan. Pemkot Bekasi, Jawa Barat angkat bicara terkait dengan temuan ratusan limbah medis di pinggir jalan di Kelurahan Harapan. Pemkot Bekasi, Jawa Barat angkat bicara terkait dengan temuan ratusan limbah medis di pinggir jalan di Kelurahan Harapan Jaya. Wali Kota Bekasi menegaskan limbah tersebut bukanlah bekas vaksinasi, melainkan berasal dari klinik hewan. Meski demikian, temuan ini tetap dilaporkan ke polisi karena limbah tersebut berbahaya bagi manusia. Klinik pet itu ya, hewan ya, tapi itu pun juga menurut saya adalah kalau ketahuan siapa orangnya, kita harus berikan shock terapi, tidak boleh sesuatu hal yang berkenaan dengan sampah apalagi menimbulkan virus dibuang begitu saja. Nah ini kan
juga berkenaan dengan perilaku warga masyarakat. Kemudian kami melaksanakan lidik terhadap temuan tersebut. Kemungkinan besar itu adalah limbah medis bekas daripada binatang, ya, yang ada juga tulisan tanda-tanda dari pet shop. Hari ini kita masih lidik, melakukan pengembangan, mudah-mudahan segera bisa diungkap. Sebelumnya pada Jumat malam, ratusan limbah medis ditemukan di tepi jalan Kelurahan Harapan Jaya. Alat suntik, botol impuls, masker hingga sarung tangan medis berserakan. Pelaku pembuang limbah masih diburu polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, polisi memburu pelaku dalam kasus penipuan yang menimpa artis Fahri Azmi. Akibat penipuan ini, Fahri kehilangan uang sebesar 75 juta rupiah. Tebal pintunya, Be. Polisi menobrak pintu rumah pelaku penipuan yang menimpa artis Fahri Azmi. Namun saat diperiksa, pelaku tidak ada di tempat. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti berupa mesin cetak dan sejumlah dokumen. Penggeledahan dilakukan berdasarkan laporan tambahan dari Fahri Azmi ke Jatan Satreskrim Polres Jakarta Barat. Pesinetron ini menjadi korban penipuan sehingga kehilangan uang 75 juta rupiah. Kedatangan hari ini dalam rangka BAP tambahan, di mana pihak penyidik menanyakan mengenai barang bukti yang tersangka bakar, sama ada stempel utusan khusus presiden, terus ada lagi menanyakan mengenai korban-korban yang lain. Jadi karena korbannya sudah banyak, penyidik menggali lebih dalam lagi korban-korbannya. Karena memang di saya punya grup WhatsApp korban-korban ini sudah mencapai puluhan orang. Tindak lanjut kami, memang kami dari penyidik ada membutuhkan keterangan, oleh karena itu untuk korban kita minta keterangan tambahan. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku yang mengaku sebagai utusan presiden. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Setelah sempat ditutup, Taman Impian Jaya Ancol kini sudah mulai dibuka. Pengunjung diperbolehkan berolahraga di kawasan pantai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jaya Ancol dibuka khusus melayani pengunjung yang ingin berolahraga. Sedangkan bagi warga yang ingin berwisata di kawasan pantai masih tidak diperbolehkan. Pengunjung tetap harus mengikuti sejumlah protokol kesehatan dan hanya mereka yang berusia 12 hingga 70 tahun yang boleh berolahraga di Ancol. Gerbang utama dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore dengan pembelian tiket secara online pada website resmi Ancol. Lalu lintas di kawasan Gadok masih ramai oleh warga yang ingin berwisata atau pulang setelah bekerja. Ramainya kawasan Gadok tidak lepas dari berubahnya status PPKM level 4 menjadi level 3. Lalu lintas di kawasan Gadok sejak pagi hingga sore ramai dipadati kendaraan. Untuk mencegah kemacetan yang biasa terjadi di akhir pekan, sistem buka tutup tetap diberlakukan. Pukul 4 sore, arus lalu lintas masih diarahkan satu arah menuju Jakarta. Kepadatan lalu lintas di kawasan Gadok menuju Puncak terjadi lantaran pelonggaran PPKM di kawasan Bogor. Pemirsa, iNews Sore akan kembali usai jeda dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.